Shalom! Gak kerasa ya minggu-minggu berlalu. Udah lama ya kita kak, sekarang ya. Iya. Pendatang baru, halo semuanya. Bulan baru juga lama nggak bersua apanya Oke. ya. Gimana kabar kalian? Pasti baik lah kak, nggak usah ditanya. Ya kan baik. Puji Sama kayak Tuhan. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menyanyikan lagu seperti biasa, yaitu Mars Terundang Sendiri Untuk Berdiri ya. Sekarang kita udah masuk di lagu pembuka dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk ibadah persekutuan Taruna hari Minggu ini ya Bapak. Berkati ibadah ini ya Bapak, semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur pujian kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Seperti biasa kita baca Mazmur, kalimat yang tercetak keluar kakak yang baca, kalimat yang tercetak ke dalam adik-adik yang baca. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Belum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 126 yang berjudul Masukilah. Masuk
teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan akan bacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga yang ke-3. Kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat pertama hingga yang ke-3. Jika sudah menemukan akan bacaan yang akan kita renungkan pada saat pagi hari ini, baiklah kita bersekutu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh membimbing menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Dan hingga pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan rekan-rekan teruna pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami sekalian pada saat hari ini, sehingga kiranya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan yang akan membaca dan merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kiranya firman Tuhan itu dapat kami mengerti dan kami pahami dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi buah yang baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Baiklah, rekan-rekan teruna yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga yang ke-3, dengan judul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di hadapanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Rekan-rekan teruna yang terkasih, firman Tuhan pada saat hari ini untuk renungan diberikan judul Mengasihi Tuhan dan Membangun Bangsa. Dari judul renungan pada saat hari ini, kita perlu menggarisbawahi mengenai kasih terhadap Tuhan. Yang kita ketahui, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang sudah begitu besar cinta kasih-Nya bagi kita sekalian? Tuhan begitu baik dan sangat baik bagi kita.
Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita lihat pada saat kita bangun pagi, kita masih merasakan akan penyertaan Tuhan melalui nafas kehidupan, kekuatan, dan juga kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hingga pada saat ini pun kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini, itu bukanlah karena sebuah kebetulan, tetapi itu semua karena atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada saat hari ini. Nah, untuk rekan-rekan yang terkasih, kita akan sedikit membahas mengenai bacaan renungan daripada hari ini. Di sini kita ketahui bahwa kitab Ulangan merupakan tulisan tentang pidato atau khotbah pengajaran Musa setelah Israel tiba di seberang Sungai Yordan. Kita ketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Bahkan berulang kali bangsa ini sudah membuat Tuhan merasakan kesedihan yang teramat sangat, di mana Tuhan sudah menghantar mereka untuk boleh keluar dari tanah Mesir, dibawa untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada umat Israel. Tetapi pada saat mereka merasakan ditinggal oleh Musa untuk naik ke atas gunung, mereka mulai ragu-ragu. Kemudian mereka mulai melakukan hal-hal yang kurang terpuji, di mana mereka merasakan bahwa sepertinya Tuhan sudah meninggalkan mereka. Sekian lama Musa naik dan tidak turun-turun. Sehingga akhirnya mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas dan lain sebagainya untuk diolah menjadikan sebuah patung yang untuk disembah oleh mereka. Dalam kondisi ini Tuhan merasa bahwa Tuhan sudah dinomorduakan oleh mereka. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang cemburu. Rekan-rekan yang terkasih, kehidupan kita pada saat ini tidaklah jauh dengan kehidupan umat Israel. Terkadang di dalam kehidupan kita sendiri pun juga melakukan hal yang sama seperti orang Israel. Di dalam kehidupan kita seringkali mendukakan akan hati Tuhan dengan setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Di dalam kehidupan kita secara tidak langsung, kita sendiri pun juga pernah menomorduakan Tuhan. Apalagi pada saat ini kita ketahui dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, kita sendiri seringkali pada saat bangun pagi yang kita dahulukan itu adalah mencari handphone. Kita kepingin update status, kita kepingin melihat apakah ada kabar yang terbaru. Pernahkah kita renungkan di dalam kehidupan kita bahwa perbuatan kita ini sebenarnya adalah sudah menomorduakan Tuhan? Kehidupan kita yang seperti ini harusnya kita harus rubah. Kita merubah pola hidup kita mengandalkan kehidupan kita ini hanya di dalam Tuhan. Teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai teruna, kita sebagai pemuda-pemuda, calon pemuda yang nantinya akan membawa kehidupan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar. Kita selaku orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, itu tidak lebih sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita diutus untuk berada di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi orang-orang yang dapat menjadi contoh teladan bagi kehidupan sesama kita. Apabila dalam kehidupan kita ini kita menomorduakan Tuhan, tentu kita tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Harusnya kita selaku manusia
kita menyadari bahwa kehidupan kita ini bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Namun karena Tuhan yang begitu besar cintanya bagi kita, Ia masih tetap mengasihi dan mengampuni akan kehidupan kita. Apakah benar hidup kita ini sudah mengasihi Tuhan? Sebenarnya kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan pada saat kita belum lahir pun Tuhan sudah mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baiklah rekan-rekan teruna yang terkasih, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagi rekan-rekan teruna. Kehidupan kita ini tidak jauh dari kehidupan sebuah keluarga, seorang petanding tinju ya. Kalau kita ketahui, mungkin di dalam kehidupan sebuah keluarga seorang petinju, yang kita ketahui bahwa kehidupan keluarganya mungkin mereka merasakan sebuah kekhawatiran. Misalkan ini seorang ayah, profesinya sebagai atlet petinju. Pada saat sang ayah bertanding di atas ring, kita tidak mengetahui apakah nanti ayah akan pulang dalam kemenangan atau kekalahan. Tetapi kehidupan kita selaku orang percaya hampir sama seperti itu. Pada saat kita merasakan sebuah keraguan akan kekalahan di dalam kehidupan kita, Tuhan maju berperang bersama-sama dengan kita. Tuhan menghalau segala persoalan yang dihadapi. Sama halnya dengan seorang petinju tadi, di mana seorang petinju dia harus berjuang untuk dapat mengalahkan sang lawan. Pada saat dia mampu mengalahkan sang lawan, dia dapat memperoleh kemenangan. Dan pada saat dia merasakan memperoleh sebuah kemenangan tersebut, pada saat dia pulang, keluarga yang di rumah pun juga merasakan sebuah kebahagiaan. Sama halnya dengan kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bertarung secara langsung. Di dalam kehidupan kita, kita hanya menikmati akan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita, kita masih harus meragukan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kita ketahui di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu senantiasa menyertai. Tuhan menopang dan menolong kehidupan kita untuk melewati setiap permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Di Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, saya akan membacakan. Di situ tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat akan setiap pengorbanan yang boleh Tuhan berikan, di mana kita lihat karena begitu besar kasih setia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita umat manusia. Apakah di dalam kehidupan kita, kita masih ragu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita ketahui di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita lihat kita di sini sebagai umat Tuhan,
yang dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh berada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ini sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Harusnya kita sebagai contoh umat Tuhan, kita harusnya bisa menjaga diri. Karena posisi kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat menunjukkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan dalam kasih-Nya telah memilih kita untuk menjadi milik-Nya. Kita dikasihinya dan menerima janji, berkat, dan penyertaan setiap waktu. Dan itu semua selalu nyata di dalam kehidupan kita, bukan karena kita baik, setia, dan berjasa kepada Tuhan. Namun itu semua karena cinta kasih Tuhanlah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan merupakan respon iman kita. Iman kita kepada Tuhan kita. Respon kasih itu mengajarkan kita selalu rendah hati kepada Tuhan untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita pasti binasa. Rekan-rekan teruna yang terkasih, kita selaku manusia, mungkin pada saat ini untuk rekan-rekan teruna yang masih bersekolah khususnya, rekan-rekan seringkali diperhadapkan di dalam pergumulan kehidupan di sekolah. Apalagi pada saat ini sekolah sedang banyak-banyaknya mengajarkan untuk pelajaran secara online. Banyak mungkin dari rekan-rekan teruna merasakan sebuah kejenuhan di dalam kehidupan. Lalu, langkah apakah yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi sebuah permasalahan yang seperti ini? Apakah kita harus bermalas-malasan karena posisi pada saat ini kita sudah tidak lagi bersekolah? Kita melakukan pelajaran sekolah cukup di rumah. Apakah kita harus bersantai, berpangku tangan? Kita selaku umat pilihan Tuhan, harusnya kita dapat menyingkapi akan setiap permasalahan yang kita hadapi. Di dalam persoalan yang kita hadapi pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID, kita harusnya dapat berjuang, berdoa, bagi kesejahteraan, kesembuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia boleh diluputkan dari setiap permasalahan, terlebih lagi mengenai COVID-19. Apakah kita masih meragukan atau kita mengalami sebuah ketakutan di dalam kehidupan kita? Memang selaku manusia kita boleh mengalami sebuah ketakutan. Karena kita takut apabila kita melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas di luar, kita tentunya juga akan merasakan sebuah ketakutan untuk tertular wabah COVID. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bisa diragukan di dalam kehidupan ini. Apabila kita melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang teguh kita, bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam pencobaan dan sakit penyakit. Ada salah satu ayat di dalam Alkitab yang mungkin dapat menguatkan akan iman percaya kita. Kita akan membaca dari kitab Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Ayat ini
adalah sebuah ayat yang dapat menguatkan akan iman kita. Kita akan membacanya. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi rekan-rekan teruna yang terkasih, kita tidak perlu takut. Kita selaku umat yang percaya, kita diutus oleh Tuhan untuk boleh berada di tengah-tengah pergumulan kehidupan, baik itu di dalam kehidupan kita di sekolah, kehidupan di rumah tangga, maupun kehidupan kita dalam bergereja. Yang perlu kita ketahui bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita ketahui bahwa janji Tuhan itu tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Ia akan selalu menyertai dan selalu senantiasa menopang kehidupan kita. Ia menjanjikan, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini sebuah janji yang bukan janji seperti janji gombal, seperti yang diberikan oleh manusia. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham hingga kepada umat Israel telah Tuhan genapi. Sekarang kita selaku manusia, selaku rekan-rekan teruna, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Peganglah janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik. Amin. Baiklah, rekan-rekan teruna yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kemurahan dan kasih setia-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan boleh membimbing, menyertai, memberkati kami dalam ibadah ini, sehingga kami boleh merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup setia. Berikan kami kekuatan Tuhan di dalam menjalani akan kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan, di dalam kehidupan ini kami mengalami sebuah ketakutan yang begitu menghimpit kami, membuat diri kami semakin tertekan Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan, agar kami dapat meyakini akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami dapat memperoleh iman yang teguh, dan kami boleh meyakini bahwa Tuhan selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta Tuhan. Tuhan melihat akan keadaan bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang diperhadapkan akan sebuah wabah yang besar Tuhan. Sebuah virus yang pada saat ini sedang mulai merambah akan kehidupan bangsa kami. Tuhan melihat akan keadaan bangsa kami. Begitu banyak permasalahan yang terjadi. Dengan munculnya virus ini, perekonomian bangsa kami mengalami sebuah dampak yang besar. Perekonomian bangsa kami terpukul.
Bahkan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang pada saat ini juga mengalami dampak yang begitu besar, sehingga mereka harus menutup sebagian dari usaha yang ada. Dan kami berdoa Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran para menteri, anggota Dewan, hingga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, berikan mereka hikmat akal budi Tuhan di dalam memimpin akan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami ini boleh menyerahkan akan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami selaku manusia, kami hanya dapat berdoa, berserah kepada-Mu. Apa yang kami perbuat selaku manusia, kami lemah Tuhan, kami memiliki kedagingan. Seringkali di dalam kehidupan kami mengandalkan akan kekuatan kami. Seringkali di dalam kehidupan kami meragukan akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar Tuhan boleh menuntun akan bangsa dan negara kami untuk boleh keluar dari segala permasalahan yang dihadapi ya Bapa. Sehingga kiranya bangsa kami ini boleh tumbuh kembali, baik melalui pertumbuhan ekonomi maupun kekuatan dalam sebuah perusahaan yang pada saat ini sedang mengalami kekacauan. Mereka boleh Tuhan luputkan untuk boleh bangkit kembali, sehingga kiranya dari semakin banyak orang-orang yang pada saat ini mengalami permasalahan harus ter-PHK dari pekerjaannya, kiranya Tuhan juga boleh memberikan mereka peluang untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana pada saat ini banyak gereja-gereja yang pada saat ini belum dapat menjalankan akan ibadah seperti sebelumnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati akan gereja-gereja kami. Berikan kepada kami Tuhan kesabaran, keteguhan hati, dan iman percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik agar gereja-gereja kami ini dapat boleh kembali menjalankan akan ibadah sebagaimana semestinya ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Elia Hartono Umpapa, serta juga dengan keluarga, dan juga Ibu Pendeta Ana Warela Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Yesus boleh selalu senantiasa menyertai, memberkati, memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan selalu. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kedua hamba Tuhan ini untuk boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah jemaat Bukit Kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi rekan-rekan teruna Tuhan, yang mana pada saat ini ya Tuhan, rekan-rekan teruna pun juga merasakan kekhawatiran Tuhan, di mana mereka pada saat ini tidak dapat menjalankan aktivitas mereka untuk belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Bapak. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selaku pelajar, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka dengan kehidupan rekan-rekan teruna terkasih. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga,
Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan kita menyanyikan pujian dari PKJ 146 bait yang 1 sampai 2 dengan judul Bawa Persembahanmu. atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Kau beri ya Bapa. Semoga apa yang kita kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan berguna bagi lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu setiap hari di hidup kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 344 bait yang ke-1 dan ke-2 dengan judul Ingat akan nama Yesus. Pergilah dalam sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai rekan-rekan teruna dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.